Baik, saya lanjutkan. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Adabani Rabbi." Allah mendidikku adab, fa ahsana ta'dibi, dan membuat bagus adabku. Nah, ini. Tapi di satu sisi lain beliau juga menyebutkan, "Bu'istu liutamimma makarimal akhlak." Kenapa kok tidak al-akhlakul karimah? Beliau menggunakan kata makarim. Makarim itu artinya sesempurna-sempurnanya akhlak. Jadi sesempurna-sempurnanya akhlak itu apa? Adab tadi. Adab, akhlak, baru perilaku, aturan-aturan. Nah, semua ada di dalam dimensi diri kita yang itu mempermudah gitu, dipandu oleh beliau, oleh Rasulullah SAW. Nah, tasawuf ini kemudian berkembang begitu besar di abad ketiga Hijriyah. Kenapa baru muncul dalam disiplin ilmunya, sistematikanya, secara ilmiah di abad itu? Karena 3 abad pertama ini umat Islam masih utuh. Masih utuh. Jadi sosok itu, pribadinya itu ya syariatnya utuh, imannya utuh, akhlak adabnya utuh. Tapi begitu melewati abad ketiga Hijriyah, wah, pergolakan luar biasa. Kira-kira ya seperti sekarang ini ya. Wah, di Timur Tengah silakan. Nah, disinilah para sufi kemudian membangun disiplin. Oh, ini umat Islam perlu diperbaiki akhlaknya, adabnya. Tasawuf dimunculkan. Rasulullah menyebut khairul qurun, sebaik-baik abad, qarni, tsumma qarni, tsumma qarni. 3 abad, ini abad emas, ini 3 abad ini. Setelah itu luar biasa. Disitulah dibangun, muncullah berbagai disiplin sistematika. Di zaman Rasulullah tidak ada, Rasulullah itu ngajarin bab khusus, bab mempelajari khusus bab ikhlas yuk. Ada. Rasulullah membangun. Setelah itu mulai menjadi disiplin ilmu khusus. Mengajari bab ikhlas sampai berbulan-bulan kepada muridnya dulu para sufi. Khusus bab ikhlas. Bab syukur. Baca bab syukur. Saya syukur bisa Pak kemarin. Sehari paling ya beberapa detik, beberapa menit. Habis itu tidak syukur lagi sudah. Hilang lagi syukur kita. Gimana ya supaya konsisten syukur kita kepada Allah? Sebab kalau saya tidak bersyukur, nah kita kufur. Inna adzabi lasyadid. Ini kan mengerikan. Mengerikan. Bagaimana syukur itu terus-menerus berlangsung. Yang istiqomahnya ini bukan sekedar sholat kita, sholat sunnah kita, baca Quran kita, sedekah kita, ngaji kita, bukan sekedar itu. Istiqomah itu ya harus syukurnya istiqomah, ya. Tawakalnya yang istiqomah, sabarnya saja harus istiqomah. Kita ini paling sulit ya, istiqomah dalam hal sabar. Hari ini saya bersabar, besok enggak lagi, lusa sabar sebentar, lusa enggak. Ini kan harus dilatih. Senengnya pada Allah istiqomah. Jangan senengnya sewaktu-waktu. Ini kan pertanyaan besar kita sebagai katanya umat terbaik.
umat yang mendapatkan ajaran paling sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan bahwa Masya Allah kita ini dikembalikan utuh ya, syariat kita, tauhid kita, tasawuf kita. Tasawuf itu mengamalkan tauhid. Saya sering kali mencontohkan ini soal ketika kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Ini soal, ini kan statement tauhid. Setelah Allah Maha Esa, wahai hambaku, kamu mau apa? Bingung kita melaksanakan bahwa Allah Maha Esa dalam hati kita terus menerus. Kita nggak ngerti. Tasawuf yang ngajar supaya keesaan Allah itu hadir terus di hati kita. Habis itu Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Gimana ya Allah cara menggantungkan hatiku kepadamu? Tidak pagi-pagi bergantung habis itu hilang. Nanti menjelang tidur bergantung lagi, hilang lagi ketika tidur. Ini bergantung macam apa? Tasawuf melaksanakan cara kita menggantungkan hati kita, i'timad billah fi kulli syai', dalam segala hal, dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Ya, ibu-ibu bapak sekalian, kita mohon terus berdoa kepada Allah. Karena itu kita itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mohon pertolongan terus. Kita ini kalau enggak lagi ditolong oleh Allah, kita ini hilang dari Allah. Ya, seharian kita itu hilang dari Allah berapa jam kita tadi? Kemana ya? Sedang terlempar dari pertolongan Allah sebenarnya. Tiba-tiba jam sekian kembali pada Allah. Pertolongan Allah tadi yang narik kita. Oh ya, waktunya sholat, saya harus kembali kepadamu Allah. Karena ditolong oleh Allah loh itu. Makanya beribadah itu harus kita syukuri karena ada pertolongan turun. Kalau tidak, kita pasti lalai, alpa, bahkan punya kecenderungan lari. Bukan lari menuju Allah, tapi lari dari Allah. Na'udzubillah. Nih, dari Jakarta Selatan sampai Jakarta Utara Priok ada kendaraan bergemuruh. Itu kira-kira kalau kita lihat batin orang setir mobil, di kendaraan, di sepeda motor, itu lagi kemana, lari kemana, menuju kemana, enggak jelas semua. Ya. Tapi kalau kita bayangkan lagi, ada 1 jam saja, semua orang yang berkendaraan tadi berzikir semua kepada Allah. Wah, Jakarta luar biasa nih 1 jam tadi. Bergemuruh dengan suara bunyi mobil berzikir semua. Nah, inilah tanggung jawab dunia tasawuf untuk menata batin supaya terus menerus online dengan Allah. Ya, setiap hari kita ini pengen download Gusti Allah kan ya. Ya Allah, mana nurmu ya Allah, melalui Rasulullah. Ya, melalui Rasulullah, melalui Nur Muhammad, ya, cahaya Muhammad. Dikit, alhamdulillah cuma sedikit, alhamdulillah harus kita syukuri. Ya Allah, saya baru dapat, kalau lampu itu mungkin 0,5 watt, nggak apa-apa. Terus ya Allah. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu gerbang, ya, gerbang yang mesti kita masuki. Barangkali ini sekedar mengingatkan, gerbangnya Allah itu, gerbang para sufi itu. Mungkin ketika kita mau masuk gerbang itu motivasi kita macam-macam. Karena kepingin tenang hidupnya, karena kepingin masalahnya selesai, karena kepingin hutangnya
tertunaikan, kepingin macam-macam. Asalnya begitu, semacam eksodus ke gerbang ilahi ini, asalnya begitu. Tapi ingat, begitu kita memasuki gerbang Allah, motif itu akan sirna sebenarnya. Ya Allah, aku hanya Engkau saja ya Allah. Tujuanku hanya Engkau saja ya Allah. Saya bersamamu saja ya Allah hatiku. Jangan yang tadi sebelum masuk tadi, biar aja, itu kan proses takdir namanya ya. Ada orang takdirnya dapat hidayah itu kan ada yang kesandung, ada ya, ada juga yang dapat penjelasan akademis dapat hidayah, ada yang tiba-tiba melihat sesuatu dapat hidayah, mendengar sesuatu dapat hidayah, proses. Tapi begitu dia masuk di dalam gerbang hidayah, proses-proses itu sudah harus diabaikan. Jangan mencari sandungan-sandungan lagi, ibaratnya begitu, untuk dapat hidayah dari Allah. Hati kita ini rumah ilahi. Rumah ini harus terang, harus bersih, harus suci. Dijaga dari kotoran setan, kotoran nafsu, kotoran. Ini gendruwonya banyak nanti ke sini, ya. Medeni kata orang Jawa. Ini orang kok menakutkan sekali, rupanya banyak gendruwonya di hatinya. Gendruwo dunia, gendruwo hawa nafsu, macam-macam merangsek di sini. Ya, makanya dijaga dengan zikir terus. Ya. Zikir dijaga terus, dijaga. Ya. Jangan punya kepentingan apa-apa. Satu-satunya kepentinganku adalah Engkau Allah. Ya, bunyi terus nih. Saya kira Profesor Nasaruddin juga mengajarkan supaya terus mengingat Allah. Apapun yang kita baca, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dengar, maknai di hati, maknanya Allah sudah. Pasti beda nanti, beda. Nggak usah mikir apa hasilnya, karena hasil itu bukan wilayah kita. Bukan wilayah kita hasil itu. Kita hanya seperti petani, tugasnya hanya mencangkul, menyiapkan ini, bikin bibit yang bagus, ini, sirami pupuk yang bagus, dijaga. Buahnya bentuknya apa bukan tugas petani. Kandungannya nanti harus begini, bukan tugas petani. Itu haknya Allah. Nah. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, ada dialog apa sudah? Walafu minkum wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.